Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziad Syarul Mubarak dengan NIM 2021 0801341. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul paragraf dan pola pengembangannya. Sebelum masuk pada penjelasan berikutnya, pahami dulu apa itu paragraf. Paragraf ialah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dibedakan menjadi 5 jenis sebagai berikut. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf iteratif, dan juga ide pokok menyebar. Mari kita bahas satu persatu. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang memiliki ide pokok di bagian awal kalimat paragraf. Selanjutnya diikuti dengan kalimat penjelas yang berfungsi untuk mendukung dan memperjelas gagasan utama. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang memiliki gagasan utama atau ide pokok di bagian akhir paragraf. Pada paragraf tersebut dapat ditemukan adanya kalimat konjungsi seperti akibatnya, akhirnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Yang ketiga ada paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif adalah jenis paragraf yang gagasannya terletak di awal dan akhir paragraf. Kedua kalimat tersebut saling berkaitan dan berupa pengulangan ide pokok sehingga dapat menekankan informasi. Yang keempat ada paragraf iteratif. Paragraf iteratif adalah jenis paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya dapat ditemukan di tengah-tengah paragraf. Pada paragraf ini akan diawali dengan beberapa kalimat penjelas, diikuti dengan kalimat pokok dan diakhiri dengan kalimat penjelas. Yang terakhir ada ide pokok menyebar. Ide pokok menyebar adalah paragraf yang tidak memiliki ide pokok. Ide pokok tersebut menyebar di seluruh paragraf dan dapat bersifat tersirat. Selanjutnya, mari kita beralih ke syarat-syarat pada paragraf. Ada 5 syarat-syarat yang ada pada paragraf. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan paragraf merupakan semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama hingga membentuk suatu topik tertentu. Yang kedua ada kepaduan dan koherensi. Kepaduan atau koherensi menunjukkan adanya hubungan yang erat antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Dalam membentuk suatu paragraf yang baik, kalimat yang baik akan membangun paragraf yang baik dan mudah dipahami. Yang ketiga ada kelengkapan. Paragraf yang tepat akan berisi dengan kalimat-kalimat penjelas yang digunakan untuk membangun dan memperjelas kalimat utama. Paragraf yang lengkap tidak hanya berisi pengulangan-pengulangan dan tidak menggantung satu atau dua kalimat di dalamnya. Yang keempat adalah panjang paragraf. Panjang paragraf dalam suatu tulisan tidak memiliki kesamaan, tergantung pada jauh dan dalamnya pengembangan dari suatu bahasa. Panjangnya uraian yang disampaikan dapat menunjukkan kelebihan dan kualitas dari bacaan yang dihasilkan. Yang kelima ada pola susunan paragraf. Rangkaian dalam suatu paragraf yang disusun berdasarkan dengan pola-pola yang saling berkaitan dan lainnya, dan logis. Dengan begitu, pembaca akan mudah memahami paragraf tersebut dengan kesatuan yang tepat. Selanjutnya, mari kita beralih kepada struktur paragraf. Suatu paragraf tersusun dalam dari kalimat topik kalimat penjelas. Kalimat topik merupakan kalimat yang memiliki bagian terpenting yang di dalamnya merupakan ide pokok, sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi menjelaskan maksud atau informasi terkait ide utama. Hal-hal yang harus dipahami dan diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi paragraf. Sebuah esai terdiri dari beberapa bab. Bab-bab tersebut berisi gagasan yang akan dibangun oleh beberapa subbab, sedangkan subbab akan dikembangkan beberapa paragraf. Dengan begitu, posisi dalam sebuah esai akan membuat beberapa bab yang dapat berperan sebagai pembangun esai. Paragraf akan menjadi satuan terkecil, sebuah karangan yang karena tidak ada satuan yang lebih kecil yang dapat mengungkapkan atau menunjukkan gagasan secara keseluruhan. Yang kedua, ada batasan paragraf. Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf merupakan
bagian dari suatu bab yang di dalam suatu karangan yang dapat mengandung gagasan pokok dan penulisannya dapat menunjukkan melalui garis baru. Dan menurut De Jiang, Gie, dan A. Didiamartaya, paragraf merupakan unit terkecil dari suatu bab. Paragraf biasanya ditunjukkan dengan angka Arab. Dan yang ketiga adalah kegunaan paragraf. Paragraf tidak berhubungan dengan keindahan karangan, namun pada pembagian per paragrafnya memiliki berbagai peranan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai menampung ide pokok atau gagasan pokok. Yang kedua adalah alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikirnya penulis. Yang ketiga adalah penanda bahwa pikiran baru telah dimulai. Yang ketiga adalah digunakan dalam mengembangkan karangan secara sistematis. Dan yang terakhir ada dapat digunakan sebagai pengantar, transisi, ataupun penutup. Selanjutnya mari kita beralih ke pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pada sebuah paragraf dapat dikembangkan dari satu pola atau kombinasi dua pola atau lebih. Beberapa metode pengembangan paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kronologi, yang kedua adalah ilustrasi, yang ketiga adalah definisi, yang keempat adalah analogi, yang kelima perbandingan dan pengontrasan, yang keenam ada sebab akibat, yang ketujuh ada pembatas satu persatu contoh, yang kedelapan ada repetisi, dan yang kesembilan ada kombinasi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang tepat atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas waktunya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.